Peristiwa G30 SPKI adalah sebuah aksi kudeta yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan tersebut dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu, PKI memiliki posisi yang tak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung pada perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin menurun, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia akan mengambil alih pemerintahan. Bagaimana kondisi Bung Karno saat ini? Kondisinya menurun. Sejauh ini, Bung Karno hanya memiliki 2 daripada kemungkinan. Lalu apakah ada cara lain untuk kesembuhan Bung Karno? Saya tidak yakin. Saat ini saya rasa kita harus banyak berdoa untuk kondisi beliau agar membaik kembali. Untuk mengantisipasi kekuatan militer yang diprediksi akan semakin kuat saat Insinyur Soekarno wafat, DN Aidit, salah satu petinggi PKI, mengusulkan untuk membentuk pasukan kelima yang akan terdiri dari pasukan kerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Operasi ini didukung oleh RRT, namun hal ini ditentang oleh petinggi militer, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, karena dapat mempertajam persaingan keduanya. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus berhembus, membuat DN Aidit semakin khawatir jika kekuatan militer lebih unggul dan akan menguasai pemerintahan apabila Presiden Soekarno wafat. DN Aidit kemudian mengadakan sebuah rapat dengan beberapa tokoh lain untuk mendiskusikan terkait hal ini. Kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution, 30 September 1965. Om, pelan-pelan dong nontonnya, adek belum bisa tahu. Om sudah pelan-pelan ini dek, kamu saja yang terlalu terlambat. Om jangan jalan gitu dong. Oh iya, adek besok mau ikut Om pergi ke Semarang. Memangnya ada keperluan apa Om di sana? Ibu Ampir baru ulang tahun. Adek mau ikut Om. Sayangnya malam itu akhirnya tiba, malam 30 September yang mana akan menggugurkan 6 jenderal beserta seorang kapten yang kini kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Malam itu, pasukan Cakrabirawa dibagi menjadi 7 kelompok yang akan mendatangi setiap rumah dari 7 jenderal di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution 1 Oktober 1965. Jenderal Nasution, Jenderal, Anda diminta menghadap Bapak Presiden sekarang. Kegaduhan itu membuat Jenderal Abdul Haris Nasution dan keluarganya yang ada di dalam rumah merasa khawatir. Hal itu membuat ajudan Nasution, yaitu Pierre Tendian, dengan inisiatif menghadapi pasukan Cakrabirawa. Untuk melindungi keluarga Nasution. Adek masih hidup. Masih Mama. Kalian di sini ada untuk menghubungi saya. Mana kendaraanmu? Saya Nasution. Dengan pasrah, Pierre diajak pergi bersama pasukan Cakrabirawa menuju lubang buaya, meninggalkan putri dan istri Jenderal Abdul Haris Nasution. Sementara itu, di rumah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, pasukan Cakrabirawa berhasil membobol masuk ke rumah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Ada apa? Bapak ada di mana? Tolong panggilkan dia sekarang. Siapa kalian dan perlu apa kalian datang kemari? Anda diminta menghadap Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah menunggu ada di istana. Kalau begitu, biarkan saya berganti pakaian militer saya terlebih dahulu. Kita sudah tidak memiliki banyak waktu, Jenderal. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, seorang Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia, dinyatakan gugur. Kediaman Mayor Jenderal S. Parman, 1 Oktober. Jenderal, Anda diminta menghadap Bapak Presiden sekarang juga.
negara sedang dalam keadaan darurat. Tiba-tiba, untuk apa saya dipanggil? Jenderal, negara sedang dalam keadaan darurat, Jenderal. Tolong turun Pak Ahmad ya, nih sekarang. Loh, kok sambungan saya diputus? Kita tidak memiliki banyak waktu, Jenderal. Kediaman Mayor Jenderal MT Haryono, 1 Oktober 1965. Pasukan Cakrawirawa datang ke rumah sang jenderal. Kami datang menunggu Bapak. Ada rapat yang sudah datangi oleh Bapak. Apakah Bapak Presiden sudah menunggu Bapak di sana? Di luar ada tentara yang mengaku utusan Bung Karno. Mereka minta ayah ikut mereka. Ada rapat penting di Istana Bogor. Tidak ada rapat pagi buta seperti ini. Kamu harus segera pindah ke kamar dan bangunkan anak-anak karena mereka akan menyusul. Pindah ke kamar sekarang. Sayangnya, Jenderal MT Haryono tidak sempat melarikan diri dan tertembak oleh salah satu pasukan Cakrawirawa. Kediaman Brigadir Jenderal Sutoyo, 1 Oktober 1965. Jenderal, Anda diminta menghadap Bapak Presiden sekarang. Bisakah saya mengganti pakaian militer saya dahulu? Tidak usah berganti pakaian, Jenderal. Kita sudah tidak memiliki banyak waktu. Ia kemudian diberikan timer untuk menutup wajahnya lalu dibawa menuju ke lubang. Selain itu, kediaman Brigadir Jenderal Panjaitan, 1 Oktober 1965. Jenderal, Anda di mana? Bapak Presiden sudah menunggumu di istana. Jenderal, tunjukkan dirimu. Merasa keamanan keluarganya terancam, ia kemudian berganti pakaian militernya dan berpamitan kepada istri dan putri sematawayangnya. Papi akan ke bawah. Tolong jaga diri kalian. Istriku tolong jaga Catherine putri kita. Aku pasti akan menjaga keselamatan putri kita. Tapi kami akan kembalikan. Sayangnya, saat Jenderal Panjaitan berdoa, ia tertembak. Kediaman Mayor Jenderal Raden Suprapto, 1 Oktober 1965. Pasukan Cakrawirawa berhasil membobol masuk. Anda diminta menghadap Bapak Presiden sekarang, Jenderal. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Lalu memodongkan senapan mereka ke arah sang jenderal. Dengan pasrah, Mayor Jenderal Raden Suprapto kemudian mengikuti arahan dari pasukan Cakrawirawa, mulai dari mengenakan kain berwarna merah pada wajahnya. 1 Oktober 1965, Lubang Buaya. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Sama seperti amarah rakyat. Malam itu, malam berdarah. 1 Oktober 1965. 6 jenderal beserta 1 perwira dinyatakan tewas di lokasi Lubang Buaya. Tragedi yang berujung pembunuhan yang mengerikan yang tak semua kita bayangkan terhadap sejumlah pemimpin militer dan sipil yang berkomitmen pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah seluruh jenderal dipastikan tak bernyawa, pasukan Cakrawirawa kemudian mengangkat tubuh setiap jenderal untuk dimasukkan ke dalam Lubang Buaya. Sejarah bangsa yang kelam, jadikanlah pelajaran, bukan hanya sekedar kenangan semata saja.